Saya dan pribadi saya selalu mendukung ya setiap praktisi hukum yang tegas terhadap penegakan hukum, mendukung yang positif. Jadi gini, kalau pernyataan dari rekan ya, saya mau bilang rekan atau apa ya, dari saudara Firdaus ya, Firdaus mundur dari tim hukum ya, tim hukum Rasman. Saya mau jawabnya agak susah karena memang tanpa itu pun dia tidak bisa beracara dulu dengan kasus ini ya kan, satu. Yang kedua kan dia udah dibekukan bahasnya. Jadi memang dia statement itu untuk menyampaikan secara terbuka aja kepada publik bahwa dia bukan lagi tim hukumnya. Itu untuk menguatkan lagi ya pembekuan dari Bas berita acara sumpahnya itu. Gitu. Tapi kemarin saya wawancara kan alasan dia keluar dari lawyer atau keluar dari acara sendiri karena dia sangat berbakti kepada orang tuanya, Bang. Ya kan, karena orang tuanya merasa saat dia buka YouTube Belanda, ya, ingat ya. Tampil dia. Nah, gimana, Bang? Jadi gini, saya juga kan lihat bahwa beliau bilang bahwa waktu buka YouTube kan melihat orang tuanya dan dia nyatakan bahwa dia dengar amanah orang tua. Itu juga contoh yang bagus sebenarnya supaya setiap orang itu kan menjadikan sosok orang tua, ibu atau ayah itu pesannya itu pesan moral ditanam oleh hatinya, ya kan? Kalau memang sinkronnya ke mundur dari Rasman, saya bingung gitu. Saya nggak tahu mau jawab dari siapa. Tapi apapun itu, semoga ya nasihat orang tuanya menjadi amanah terus untuk berbuat baik, menyebarkan kebaikan dan membela orang-orang baik dan benar. Itu aja. Tapi kan abang sebagai lawyer, sebagai hukum yang sekarang ini masih aktif, ya kan di dunia lawyeran dalam posisi kita balik lagi ke Rasman ini yang ditangkap, prosesnya lagi Firdaus itu dengan pembukaan itu bisa juga kan ada pencairan, Bang. Itulah yang harus ditulis, Bang. Apa harus gimana, Bang? Jadi gini, intinya kan dia udah mundur tuh dari tim hukum. Ya, pasca sidang jalan ya pembuktian yang mana ada bahasa bahwa bukti yang ditolak tidak jelas tuh, walaupun Rasmi bilang ada bukti yang ditolak dan beliau tidak statement dari situ, artinya kan hak hukumnya untuk bersuara untuk membela kliennya tidak boleh ada lagi dulu sementara. Satu, yang kedua bahwa kalau dari sisi teman-teman kita ya, Bang Firdaus dalam hal pernyataan resmi seperti itu, ya itu bagian daripada panggilan hati dia untuk kembali kepada proses penegakan hukum yang mungkin benar gitu. Tapi intinya juga dia kan ada proses pembekuan, juga ada pencairan yang itu yang lakukan. Proses apa sih, Bang, langkah-langkah dia itu sendiri, Bang? Apa dia harus minta maaf apa ini? Ya, yang pertama kan dia udah minta maaf tuh ya kepada Mahkamah Agung. Yang kedua kan beliau juga udah statement agak reda ya kan. Bahkan pernah beliau mencatat nama saya nggak salah ya dalam sebuah rekaman bahwa mereka akan menjadi contoh, walaupun tidak seperti itu ya, tidak ada ancaman dari hakim ke kita ya, tidak pernah, tetapi hakim sampaikan bahwa teman-teman boleh bersuara, berdebat, tetapi jangan panas. Yang usia tua harus juga jangan emosi, anak-anak muda juga harus kontrol. Dan hakim di pengadilan Jaksel kan memberikan kita pencerahan. Nah, saya mau berbagi bahwa sebenarnya pengacara dalam berekspresi itu wajar, tetapi juga jangan offside. Karena itu bisa mencoreng proses penegakan hukum dan rasa kepastian hukum dan kepercayaan hukum kepada masyarakat. Karena pengacara ke depan, kalau mereka dalam hal ya debat hukum, kemudian menyampaikan pandangan-pandangan hukum, rakyat menjadi cerah hukum sehingga itu juga membantu masyarakat. Tapi kalau umpamanya luar daripada itu, membuat masyarakat bertanya kepada kita, perilaku kita dalam penegak hukum atau apa gitu. Jadi seperti itu. Jadi apa tetap support ya sama lawyer ya dengan Firdausnya sekarang masih dibukukan dan periode keluar dari rekan. Jadi gini, kalau bicara support kan semua pengacara pasti rekan sejawat kita. Saya dan pribadi saya selalu mendukung ya setiap praktisi hukum yang tegas terhadap penegakan hukum, mendukung yang positif. Bukan saja, mohon maaf ya, ke depan jangan di pengadilan tempatnya. Debat dengan penyidik dan meminta gelar khusus dalam debat keilmuan hukum, itu di tempatnya. Contoh kalau penyidik menetapkan orang jadi tersangka tanpa gelar khusus, ini bisa terjadi penyesatan hukum. Ya kan? Debatnya di situ, minta untuk gelar ulang. Jangan sampai di pengadilan baru hakim tolak. Sedangkan Anda sendiri tidak tahu apa yang menjadi dasar klien Anda atau Anda sendiri dalam membela orang, itu dua alat bukti apa ditetapkan tersangka. Tempatnya di mana? Di gelar khusus tadi. Gitu. Bang, ini menarik, Bang, soal kita anggap punya penempatan sendiri seorang Firdaus untuk keluar dari penjara dan sekarang lagi proses pembekuan dan akhirnya dia punya karir tersendiri, Bang. Ya kan, dia tampil seorang penyanyi
yang sekarang lagi diekspos sama salah satu musik Cobra yaitu Raja Sendirinya. Abang melihatnya itu ada apa itu? Jadi gini, kalau beliau latar belakang kan banyak, ya kan, beliau juga pendiri organisasi apa ya, advokat ya, apakah itu. Kemudian kalau beliau mau buat usaha-usaha, kan usaha lain juga kan ada itu kan buat beliau. Intinya beliau adalah sosok yang terbuka sebenarnya, cuma belak-belakan, ya kan, tapi kan tidak menyakiti orang lain. Jujur aja, kalau saya lihat, beliau tidak mau menyakiti orang lain, cuma sifat membelanya yang ya itu alamiah, tuh, tapi mencoreng, ya mencoreng bagi pengacara merasa mencoreng. Cuma saya mau meluruskan hukum dulu supaya jangan sampai teman-teman pengacara takut bersuara karena itu bagian daripada khawatir kepada hakim. Saya lurus hukum gini, apa itu persidangan, larangan dan kode etik apa yang mengatur dalam persidangan, itu harus kita luruskan kepada masyarakat Indonesia. Kalau kita mengacu kepada pasal ya yang mereka dilaporkan, kemudian dalam hal ya 217, 218, 219, kalau bicara mengacu kepada itu, kita juga mengacu dalam namanya peraturan Mahkamah Agung, ya kan, dalam peraturan Mahkamah Agung sendiri. Nah, itu di situ tergambar peraturan Mahkamah nomor 6 tahun 2020 tentang protokol dan keamanan selama persidangan. Kita lihat hakim waktu masuk sampai keluar itu namanya jalannya sidang, itu tidak boleh berlanggar kode etik di situ. Nah, ini yang harus mengacu ke depan untuk teman-teman juga hati-hati dan bertindak di dalam ruang sidang, itu aja. Abang melihat dari kasus karir ini bang, kita anggap abang melihat seorang Firdaus, ya kan, di dunia musik bang, Ya. gimana bang? Semoga dia jadi penyanyi handal. Gitu. Kalau Firdaus jadi penyanyi kan bagus kan? Gitu. Tapi saya percaya bahwa talenta dia akan diberikan kepada orang lain. Mungkin ada dia dari kampung dan dia janganlah jadi penyanyi. Mungkin upaya bass yang dibekukan itu aktif lalu kembali jadi pengacara, itu aja.